إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعات ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita melanjutkan bahasan ilmiah kita insyaallah ta'ala, dan kita sampai pada kitab saya ini, kitab ilmu bab ke-19 dengan judul bab berhati-hati dalam meriwayatkan dan menyampaikan hadis karena dikhawatirkan terkena sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, man kadzaba alayya muta'ammidan. Oleh sebab itu di hadis ke-33 dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala hadzal mimbari, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari atas mimbar ini, yakni mimbar Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, iyyakum, awaslah kamu, wa kathratal hadisi anni, dari memperbanyak
meriwayatkan hadis dariku. Nah, ini keras sekali peringatan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam supaya para sahabat radhiyallahu taala anhum berhati-hati, dan mereka radhiyallahu taala anhum telah melaksanakan perintah Nabi ini dan menerapkan dalam meriwayatkan hadis dari beliau. Secara keseluruhan para sahabat sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis dari beliau. Iyyakum wa kathratal hadisi anni, faman qala alayya falyakul haqqan aw sidqan. Maka barang siapa yang berkata atas namaku, hendaklah dia berkata yang hak atau benar. Kalimat haqqan atau sidqan keraguan dari sebagian perawi hadis yang maknanya sama. Barang siapa yang berkata atas namaku, yakni meriwayatkan dariku, mengatasnamakanku, falyakul, maka hendaklah ia mengatakan haqqan aw sidqan, yang benar, yang hak, yang benar, yakni benar perkataan itu aku yang mengucapkannya. Lanjutannya, wa man taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Karena barang siapa yang membuat-buat perkataan, mengada-adakan perkataan alayya, atas namaku, ma lam aqul, apa-apa yang tidak pernah aku katakan, sabdakan, falyatabawwa, maka hendaklah dia mengambil maq'adahu, tempat tinggalnya, minan nar, di dalam neraka. Saya tidak mensyarahkan lagi karena jelasnya sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, tapi saya menjelaskan tentang kesahihan hadis ini. Kesahihan hadis ini. Di kitab yang lain saya mengatakan langsung hadis ini sahih tanpa li ghairihi. Saya kira itu yang lebih tepat, karena ia mempunyai dua jalan, yang salah satunya sahih, ya, salah satu sanadnya hasan, salah satu lagi sahih. Antum bisa baca. Oleh karena itu di kitab yang lain langsung saya mengatakan hadis ini sahih.
Berarti dalam berbicara mengenai hadis tidak boleh asal jadi atau serampangan sembarangan, tapi ia membutuhkan kecermatan, ketelitian. Jangan sampai seseorang mengatakan atas nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau tidak pernah mengatakannya. Itu di awal hadis beliau mengancam, iyyakum, awaslah kamu, wa kasratal hadisi anni, dari banyak-banyak meriwayatkan hadis darimu, karena nanti tidak selamat dari tersalah. Oleh karena itu para imam, dimulai dari para sahabat dan kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta para imam ahli hadis, mereka sangat teliti. Setiap lafaz diterangkan atau dicermati. Kalau ada sesuatu lafaz yang tidak masuk ke dalam hadis dan ia bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengatakan lafaz ini kemasukan, lafaz ini tidak masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ia dari perkataan sahabat atau sebagian rawi. Maka mereka menamakan riwayat ini mudraj, masuk ke dalam sabda Rasulullah SAW. Jadi cermat sekali mereka menelitinya satu demi satu, karena Nabi SAW telah mengulang-ulang sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan. Kemudian yang ini, iyyakum wa kathratal hadisi anni, dan alhamdulillah hadisnya sahih, hadisnya sahih. Itulah ikhwan. Sekarang kita melanjutkan untuk menamatkan Kitabul Ilmi dari bagian kitab Sahih Al-Bukhari, dan kita akan memasuki bab ke-50. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Ju'fi rahimallahu ta'ala fi kitabih Al-Jami' As-Sahih fi kitab al-ilm. Babul haya'i fil ilmi. Bab al-haya', babul haya'i minal ilmi. Bab hukum malu dalam menuntut atau mencari ilmu. Dan kita telah mengetahui bahwa malu sebagian dari iman. Al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u minal syu'batan minal iman, wal haya'u minal iman. Malu sebagian dari iman.
yakni malu secara syar'iyah, yaitu malu pertama mengerjakan apa yang Allah larang, atau yang secara syar'iyah orang malu mengatakan atau melakukannya. Itu pertama. Yang kedua, malu secara syar'iyah dalam rangka menghormati dan membesarkan al-ulama atau ahli ilmu. Ini pun malu terpuji. Tetapi malu yang tidak berjalan secara syar'iyah, seperti malu kemudian dia meninggalkan menuntut ilmu, ini tercela. Oleh karena itu nanti ada perkataan Mujahid, silakan. وقال مجاهد لا يتعلم العلم مستحٍ ولا مستكبر. وقالت عائشة مستكبر. وقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. Pertama, al-asar dari Mujahid, seorang tabi'in. Al-asarnya dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari, wasadahu Abu Nuaim fil Hilyah, telah dimausulkan oleh Al-Imam Abu Nuaim dalam kitabnya Al-Hilyah, yani Hilyatul Awliya, dari jalan Ali bin Madini, dari Sufyan bin Uyainah, dari Mansur, yakni Mansur bin Mu'tamir, dari Mujahid. Dan Al-Hafidh mengatakan wa huwa isnadun sahih ala syartil musannif, dan ia sanadnya sahih menurut syarat penulis, yakni Al-Imam Al-Bukhari. Karena Ali bin Madini guru Al-Bukhari, Sufyan bin Uyainah dan Mansur juga rawi Bukhari. Mujahid mengatakan la yata'allamul ilma, tidak akan mempelajari ilmu, mustahyi, orang yang malu. Kenapa? Karena ia meninggalkan apa yang Allah syariatkan. Maka malu dalam menuntut ilmu tercela. Karena ia meninggalkan apa yang Allah syariatkan. Ya. Wala mustakbir, dan tidak akan menuntut ilmu juga orang yang sombong. Orang yang sombong merasa dia cukup, merasa dia besar, merasa dia telah berilmu dan seterusnya. Dua orang ini tidak akan pernah menuntut ilmu, kata Mujahid. Ya, ini malu yang tidak syar'i. Malu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian dari iman dalam Kitabul Iman, dan kita telah membacanya tadi. Malu karena mengerjakan apa yang Allah tabaraka wa taala larang. Dan juga termasuk malu di hadapan al-ulama dalam rangka menghormati dan membesarkannya.
bukan dalam rangka meninggalkan belajar darinya. Tapi kalau ikram dan membesarkannya, dia malu, itu terpuji. Gitu. Kemudian al-athar yang kedua, Al-Hafidh juga mengatakan bahwa al-athar mu'allaq ini dimausulkan oleh Al-Imam Muslim di kitab sahihnya. Waqalat Aisyah, berkata Aisyah, yakni Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, ni'man nisa'u nisa'ul ansar, sebaik-baik wanita adalah wanita dari kaum Ansar. Aisyah adalah perempuan dari Muhajirat Makkah, yang umumnya perempuan-perempuan yang di Makkah itu, Makkah pemalu. Adapun perempuan Ansar itu apa ya bahasa kita? Berani. Apa bahasa vulgar gitu? Terbuka, berani. Antum bisa lihat nanti di hadis. Kata Aisyah, dia memuji perempuan-perempuan Ansar, lam yamna'hunna al-haya'u yatafaqqahna fid din. Tidak menghalangi mereka rasa malu untuk memahami, mempelajari agama. Ya, kalau malu itu tercela karena bisa meninggalkan sesuatu yang Allah syariatkan. Paling tidak luput. Coba baca hadis. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتملت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله وتحترم المرأة قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. محمد بن سلام أبو عبد الله البيكندي ثقة ثبت Muhammad bin Salam Al-Bikandi. Iya. Terus Abu Muawiyah Ad-Daruri huwa Muhammad ibn Khazim. Abu Muawiyah Ad-Daruri. Ad-Daruri. Ad-Darir bukan Daruri, Ad-Darir. Abu Muawiyah Ad-Darir huwa Muhammad ibn Khazim thiqatun. Hisham bin Urwah thiqatun faqihun. Abuhu huwa Urwah ibn Zubair thiqatun faqihun mashhurun. Naam. Zainab sahabiyah, anak dari Ummu Salamah. Abu Muawiyah Ad-Darir, buta matanya, kecil ya. Abu Muawiyah Ad-Darir terkenal dengan Abu Muawiyah Ad-Darir. Namanya Muhammad bin Khazin. Al-Imam rahimahullah ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Zainab, anak perempuan Ummu Salamah. Ayahnya adalah Abu Salamah, seorang sahabat besar yang wafat. Kemudian Nabi SAW mengajarkan doa kepada istrinya Ummu Salamah, yakni istri Abu Salamah. Abu Salamah wafat, Nabi SAW menjenguknya dan menutup matanya karena matanya terbelalak
kalau setiap orang yang mati atau umumnya matanya akan melihat, ruh diangkat, dia melihat ruh. Kalau mau melihat ruh itu saat kematian nanti. Dan tentu kita tidak bisa cerita lagi kepada orang lain. Karena kita sudah, itu makanya matanya terbelalak lihat. Hari sunnah ditutup. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada Ummu Salamah doa yang ma'ruf. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan ganjaran kepadaku dari musibah ini dan gantikan yang lebih baik. Ummu Salamah berkata, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Enggak ada yang lebih baik dari suaminya Abu Salamah, sahabiyun jalil radhiyallahu taala anhu. Tiba-tiba Nabi SAW berkehendak meminangnya. Maka Nabi SAW tentu lebih baik dari Abu Salamah. Ya. Berarti doa itu kalau diucapkan ketika memperoleh musibah dengan penuh keyakinan, karena memang segala sesuatu diamalkan dengan yakin dan dalam keimanannya dalam, tawakalnya tinggi, maka apa yang diajarkan Nabi akan terjadi biiznillah, dengan izin Allah. Antum bisa lihat para sahabat ketika mereka meruqyah. Para sahabat banyak, enggak ada profesi meruqyah. Ini ada orang panggilan untuk meruqyah dan dijadikan sebagai satu mata pencarian. Siapa saja sahabat bertepatan ada, ya dia sudah. Ya, orang disengat kala jengking, ya, lalu dibacakan oleh sebagian sahabat, siapa, Abu Sa'id atau Abu Musa, Abu Sa'id Al-Khudri, saya lupa. Walhasil sebagian dari mereka dibacakan surah Al-Fatihah, selesai lalu ludahi dengan ludah tipis, ditiup, dilukaan, sembuh seketika, seolah-olah tidak ada bekasnya. Kalau kita yang baca belum tentu seketika sembuh. Apa yang membedakannya coba? Langsung sembuh itu. Ketua suku, kepala suku. Akhirnya dikasih hadiah. Tapi mereka enggak mau makan, tanya dulu pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lihat itu seketika. Dan kejadian ini berulang lagi, hal yang sama. Dan seorang sahabat yang lain lagi. Nah, itu menunjukkan bahwa meruqyah itu bukan suatu profesi, ada orang-orang khusus ahlinya, tidak. Yang ada ahli ilmu. Siapa saja bisa. Tidak usah tunggu panggil peruqyah yang lama-kelamaan seperti kahin, dukun. Masuk ke rumah orang, tahu-tahu merasa ini ada syaitan di sini. Dari mana dia tahu? Dari mana dia tahu? Gaib. Kemudian terlalu banyak ditipu oleh syaitan.
Ya, sahabat lain lagi. Ada orang datang ke satu kaum. Ada salah seorang dari mereka terkena penyakit gila. Dibacakan oleh sahabat pagi dan petang surah Al-Fatihah. Selama 3 hari itu berapa? Sembuh. Seolah-olah tidak pernah sakit. Lalu dikasih hadiah juga. Sahabat enggak mau makan, tanya sama Nabi yang mulia. Kata Nabi SAW, berapa banyak ada orang yang makan dengan cara ruqyah yang batil, yakni haram. Ada yang makan dengan ruqyah yang cara ruqyah yang hak, halal. Yakni halal kamu makan. Itu sembuh orang penyakit gila. Kalau yang lain yang baca belum tentu seketika sembuh. Padahal suratnya sama. Apa yang membedakannya? Al-iman. Keimanan para sahabat, yakin dan tawakalnya penuh. Ya, lakinya, perempuannya, itu selalu terjadi. Di Ummu Salamah diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dia membacanya dan tentu dia meyakininya. Hanya dia mengatakan, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah, yang suaminya demikian baiknya kepadanya. Maka itu hendaklah kita berusaha semampunya menjadi suami yang baik. Jadi suami yang baik, bukan suami yang kasar dan lain sebagainya. Ya. Apalagi suami yang mencaci maki istrinya dengan kebun binatang. Tahu kebun binatang? Apa ada suami seperti itu, mencaci maki istrinya dengan kata-kata hewan, dan kita sendiri malu mendengarnya. Ini bukan seorang suami. Semarah apapun suami pada istrinya, kan tidak patut dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Yang tidak menutup kemungkinan pada malam harinya dia berhubungan dengan istrinya. Itu, ya. Itu. Sehingga Ummu Salamah mengatakan, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Menunjukkan Abu Salamah baik sekali terhadap istrinya. Dan kata Nabi SAW, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada istrinya. Dan aku yang terbaik di antara kamu kepada istri-istriku. Tapi tidak menghalangi suami untuk marah. Tapi marahnya adalah marah seorang pemimpin terhadap bawahannya. Bukan marah kayak musuh, keluarlah kata-kata hewan dan sebagainya. Nah, ini tidak patut. Jangan-jangan ada di antara antum. An Ummi Salamah qalat, dari Ummu Salamah dia berkata, ja'at Ummu Sulaim, datang Ummu Sulaim. Ummu Sulaim adalah wanita Ansar, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu taala anha. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat,
Lalu ia bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Inna Allah la yastahi minal haqq." Sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran, dari menjelaskan, mengatakan kebenaran. Allah tidak malu. Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza talamat? Apakah wajib atas wanita mandi janabah apabila ia bermimpi bersetubuh? Bermimpi bersetubuh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idza ra'atil ma'." Iya, apabila ia melihat air mani, basahan. Ya, begitu juga hukum bagi laki-laki apabila bermimpi bersetubuh, berjima, ya, lihat ada basahannya atau tidak. Ia melihat air mani atau tidak. Kalau tidak, ya tidak wajib mandi. Kalau ia melihat, kata Nabi SAW, "Idza ra'atil ma'." Menunjukkan bahwa wanita pun mengeluarkan mani. Menunjukkan bahwa wanita pun bermimpi bersetubuh. Faqattat Ummu Salamah ta'ni wajhaha. Ummu Salamah yang mendengar itu, ini tidak terbiasa di kalangan wanita muhajirin. Yang mendengar itu, pertanyaan Ummu Sulaim yang terbuka, ya, ia menutup mukanya dengan tangannya, yakni malu mendengarnya. Waqalat, dan Ummu Salamah berkata, "Ya Rasulullah, wa tahtalimul mar'atu?" Apakah wanita berihtilam, bermimpi? Ya. Qala na'am. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Dia bisa bermimpi bersetubuh sama seperti laki. Taribat yaminuk. Berdebulah kedua tanganmu. Ini tidak bahasa yang biasa digunakan, bukan secara sebenarnya, tidak, tapi bahasa-bahasa yang biasa beredar di kalangan mereka. Fabima yushbihuha waladuha. Maka bagaimana anak bisa serupa dengan ibunya kalau wanita itu tidak mengeluarkan mani? Nah, ini ada caranya. Anak serupa dengan ibu, anak serupa dengan ayah, jadi anak laki, jadi anak perempuan. Semuanya saya uraikan di kitab Menanti Buah Hati. Kitab Menanti Buah Hati. Ya. Bisa antum baca. Usaha syar'iyah. Bagi antum barangkali ada yang anaknya mirip ibunya terus nih, nggak mirip dengan dia, pengen dia mirip dengan dia. Ada. Atau antum ingin anak laki-laki biasanya, bisa mempraktekkannya di situ. Gitu. Dia lihat kitab saya. Dia tidak dapat anak laki atau tidak punya anak perempuan, pengen, kan boleh aja orang pengen kan, tahu pengen kan. Saya bawakan syariah ini, tapi semuanya innama huwa al-qadar, takdir. Tapi ada usaha syariah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa antum baca. Bagi antum yang punya keinginan seperti tadi. Biasanya orang pengen punya anak laki atau anak perempuan.
Rabbuna Jalla wa'ala memberikan kepada seseorang anak laki-laki, tidak ada anak perempuan. Ada yang anak perempuan, tidak ada anak laki-laki. Ada laki dan perempuan. Ada yang sama sekali tidak diberikan. Sepanjang hayatnya dia tidak pernah mendengar di rumahnya suara tangis bayi. Ya begitulah. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua ini. Yudabbirul amr. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Ummu Sulaim tidak malu terbuka. Karena ini syar'iyah. Dia belajar, dia bertanya. Terus hadis yang kedua. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة قال عبد الله فاستحييت فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لكذا وكذا إسماعيل بن أبي ويس مالك بن أنس الفقيه إمام دار الهجرة عبد الله بن دينار ثقة. Iya, hadis telah kita baca beberapa kali, dua kali kita membacanya. Ya. Asyahid di sini mana? Fastahyaitu. Nabi SAW melemparkan pertanyaan kepada para sahabat. Inna minasyajari syajaratan la yaskutu waraquha wa hiya mathalul muslim. Sesungguhnya di antara pohon ada sebuah pohon yang daunnya tidak gugur dan ia menjadi permisalan atau sifat bagi seorang muslim. Hadithuni mahiyah. Ceritakan kepada aku, terangkan kepada aku, pohon apa ia? Fawaqa'an nasu fi syajaril badiyah. Maka manusia pun menerawang pohon-pohon yang ada di lembah-lembah. Wa waqa'a fi nafsi annaha an-nakhlatu. Dan aku berkata, kata Abdullah bin Umar, ya, bahwa pohon itu adalah pohon kurma. Qala Abdullah, berkata Abdullah, fastahyaitu. Dalam riwayat yang lain, beliau melihat bahwa ada 10 orang dan ia yang ke-10 dan paling kecil, dan ia malu untuk menjawab, dan dia melihat bahwa ayahnya Umar dan Abu Bakar yang ada di situ pun tidak berbicara apa-apa. Fastahyaitu. Faqalu ya Rasulullah akhbirna biha. Faqala Rasulullah SAW hiya an-nakhlatu. Maka para sahabat meminta, berkata, ya Rasulullah, beritahukan kepada kami pohon apa itu. Maka Rasulullah SAW menjawab, hiya an-nakhlatu. Ia pohon kurma. Qala Abdullah, berkata Abdullah, haddathtu abi bima waqa'a fi nafsi. Aku ceritakan kepada bapakku apa yang ada pada diriku. Di dalam hatiku aku menjawab bahwa pohon itu adalah pohon kurma. Faqala li an takuna qultaha ahabbu ilayya min an yakuna li kadza wa kadza.
Yani kenapa engkau tidak menjawab? Malumu itu menjadikan luput keutamaanmu tampak di hadapan manusia. Itu dia hilang itu. Karena itu Umar menyesalkan anaknya. Kenapa tidak jawab? Kan dengan engkau menjawab, tampaklah kecerdasanmu dan keutamaanmu. Kan orang berlomba-lomba di dalam ilmu. Dan ini tidak termasuk membanggakan dirinya. Karena Nabi SAW memerintahkan, dilemparkan pertanyaan, siapa yang mau? Jawab. Ya, karena itu Umar mengatakan, li an takuna qultaha ahabbu ilayya min an yakuna li kadza wa kadza. Ya. Kalau engkau menjawabnya seperti yang ada pada dirimu, lebih aku sukai dari memperoleh, memiliki harta sekian-sekian. Jawaban anaknya lebih disukai oleh Umar bin Khattab. Karena apa? Karena akan menampakkan keutamaan anaknya, kecerdasannya. Dahulu para imam ahli hadis sebagian tidak mengizinkan anak-anak hadir di majelis hadis. Tidak diizinkan kecuali yang paham. Sekali waktu Al-Imam Abu Daud bawa anaknya Abdullah. Abdullah masih Amrod remaja ya, yang belum berjenggot, belum cakep gitu. Itu biasa tidak diizinkan oleh para imam. Ahmad bin Saleh Al-Misri keras dalam masalah ini. Kan tuh pernah saya ceritakan, Imam An-Nasai saja diusir dari majelisnya kalau salah-salah ini. Kenapa nih anak kecil bawa? Kata imam, sabar tuh. Dia punya kelebihan. Izinkan, coba tes dulu gitu. Mau Ahmad bin Misri dites lah Abdullah, dan ternyata hebat. Wah, itu kebanggaan, hebat Abdullah. Baru diizinkan, satu-satunya anak kecil yang diizinkan oleh Ahmad bin Misri, Ahmad bin Saleh Al-Misri, imam yang keras dan kaku ini, itu mengizinkan. Anaknya Imam Abu Daud itu. Tadi mau diusir, nggak boleh. Ya, ngapain ini dia? Katanya Imam Abu Daud, sabar, tes dulu. Antum akan lihat dia nih siapa, gitu. Terus hafal ini. Jadi mau jadi imam ahli hadis besar. Gitu. Boleh diizinkan. Gitu. Ya. Nah begitu ya, anak-anak kecil yang hadir capek ini jangan bawa, ini tuh udah pada ngantuk lihat tidur, kesian. Antum taklif membebani anak-anak. Ada kemampuannya anak-anak itu, jangan dibebani ini. Nanti pertemuan yang akan datang jangan bawa anak-anak kecil, ya. Yang udah kuat, yang ini nanti bisa saya tes dulu. Gitu. Jangan yang bawa ya, kesian, dia yang belum kuat. Sekali-sekali mungkin, ya, antum ya, sekali. Yang lain sekali, tidur kesian. Biar sama ibunya tidur. belum kuat ya. Kalau setiap waktu belum kuat, harus rahim sama anak-anak. Kan sudah anak-anak kecil dulu yang bawa tuh yang paham, ahliyah dia, paham. Ya, begitu. Ya, ingat ya. Cuma akan datang, jangan malah kesian tuh anak. Sampai tidur, ini bengong sana, bengong sini, kesian. Sekali-sekali nggak apa-apa. Ya. Iya, terus. Iya, bab ke-51. Babu man istahya fa amara ghairahu bis-su'al. Ini menarik bab Imam Bukhari sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidh. Kalau hadis sebelumnya Ibnu Umar malu
ya, maka bisa dia memberitahukan kepada orang lain, oh jawabannya seperti ini. Demikian juga kalau malu tanya, bisa suruh orang lain untuk bertanya. Man istahya, barang siapa yang malu, fa'amara ghairahu, lalu ia memerintahkan yang selainnya, bisual, untuk bertanya. Jadi malu karena sesuatu sebab. Ini kejadian terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Silakan. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن حنفية عن علي قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. مسدد بن مسرحد ثقة حافظ. عبد الله بن داود بن عامر الحمداني ثقة عابد. الأعمش سليمان بن مهران ثقة حافظ. المنذر بن يعلى الثوري ثقة. منذر بن يعلى الثوري. بن يعلى الثوري. محمد بن الحنفية bin Ali bin Abi Thalib. Ini anaknya Ali bin Abi Thalib dari istri yang lain. Al-Imam rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Ali, an Aliin, yani Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, qala, dia berkata, kuntu rajulan mazza'an, saya adalah seorang laki-laki yang sering keluar madhi. Keluar madhi umumnya karena syahwat, ya. Dan itu sehat. Fa'amartul Miqdada, lalu aku memerintahkan Miqdad ayyas'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, untuk menanyakan masalah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana hukumnya? Ini membatalkan wudu atau gimana? Najis atau apa? Dalam riwayat yang lain, Ali malu untuk bertanya langsung karena kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai mertuanya. Fasa'alahu, lalu Miqdad menanyakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, fihil wudu, maka harus wudu, yakni membatalkan wudu, dan itu najis. Kalau keluar madhi ketika akan salat harus wudu. Terus Babu dzikril ilmi wal futya fil masjid. Babu dzikril ilmi, membahas atau mengajarkan ilmu dan fatwa fil masjid, di masjid. Biasanya kalau muzakarah atau majlis fatwa itu kan ramai, ada diskusi, sedangkan di masjid kita tidak boleh mengeraskan suara kecuali ada hajat. Maka di antara yang dibolehkan, walaupun harus ada perdebatan atau suara bisa tinggi keras, adalah dalam membahas untuk mengeluarkan fatwa di masjid. Saya pernah cerita kepada antum, dahulu sebagian para kiai itu berkumpul di masjid pada malam hari untuk membaca kitab, dan tentu ada bahasannya. Terus. حدثنا كتيبة قال حدثنا الليث قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويحل أهل الشام من الجهيفة ويحل من الجحفة من الجهفة ويحل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويحل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قتيبة بن سعيد ابن جميل ثقة ثبت. الليث بن سعد ثقة. آدم بن أبي ياس ثقة حافظ. Adam nggak ada. الليث بن سعد ثقة. Nafi ma'ruf ya. Qutaibah bin Sa'id. Al-Imam rahimahullahu ta'ala meriwayatkan biisnadihi dengan sanadnya, yakni sanadnya tadi haddatsana Qutaibah dan seterusnya sampai kepada Abdullah bin Umar ibn al-Khattab dari Nafi maula Abdullah bin Umar ibn al-Khattab an Abdullah bin Umar anna rajulan qama fil masjid faqala. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya ada seorang berdiri di masjid seraya bertanya, "Ya Rasulullah," ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW bersama para sahabat sedang berada di masjid dan beliau mengajar. "Ya Rasulullah, min aina ta'muruna an nuhilla?" Wahai Rasulullah, dari mana engkau perintahkan kami untuk ihram? Dari tempat yang mana? yakni miqat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yuhillu ahlul madinati min Dzul Hulaifah. Penduduk Madinah berihram dari Dzul Hulaifah. Dalam hadis yang lain, demikian juga orang yang melewati Dzul Hulaifah, walaupun bukan penduduk Madinah, dia telah melewati Dzul Hulaifah dan akan umrah atau haji, maka wajib ihram dari miqat yang ia lewati. Wa yuhillu ahlu Syami minal Juhfa, dan penduduk Syam berihram, yakni berikhlal itu bukan niat. Ihram itu bukan niat. Ihram itu sama seperti takbiratul ihram, masuknya ke dalam peribadatan umrah atau haji. Kalau niat sudah jauh-jauh hari, mungkin kita sudah niat atau selalu niat akan haji atau umrah jika ada kemampuan, sudah niat, ya, maka ihram masuknya ke dalam peribadatan tersebut, seperti masuknya kita ke dalam salat dengan takbiratul ihram. Miftahus salat at-takbir wa tahliluha at-taslim. Ya, nah kita mengucapkan labbaika umratan atau Allahumma umratan atau labbaik Allahumma umratan, itu dia. Kemudian kita talbiyah labbaik Allahumma labbaik, udah masuk kita. Wa yuhillu ahlu Najdin min qarnin, sedangkan penduduk Najd berihram dari qarn, yakni qarnul manazil. Kemudian
Abdullah bin Umar sangat hati-hati dalam meriwayatkan hadis. Lihat di sini. Selanjutnya dia tidak paham, dia tidak ada riwayat dari dia, tidak mendengar Nabi SAW, tapi mendengar dari sahabat-sahabat yang menyampaikan. Karena itu beliau mengatakan wa yaz'umuna, dan mereka para sahabat mengatakan anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW pun bersabda wa yuhillu ahlul Yaman min Yalamlam, dan penduduk Yaman berihram dari Yalamlam. Hadis ini bersama hadis-hadis yang semakna, yang sama dengannya, itu tegas sekali bagi mereka atau bagi orang yang akan menunaikan ibadah umrah atau haji, apabila telah sampai di miqat yang mana saja dari miqat-miqat yang telah ditentukan Nabi, dan ia melewatinya walaupun bukan penduduk setempat, maka wajib baginya untuk ihlal. Karena sahabat mengatakan, bertanya, min aina ta'muruna an nuhilla, dari mana engkau perintahkan kami untuk berihram? Ini berarti perintah Nabi SAW. Penduduk Madinah dari Dzulhulaifah, maka tidak ada ihram di bandara Jeddah ketika pesawat telah melewati salah satu miqat, misalnya Qarnul Manazil lewat atau Yalamlam, maka ihram di atas pesawat. Tidak boleh di bandara Jeddah, kecuali bagi orang-orang yang tidak melewati salah satu miqat itu, maka dia ihram dari tempatnya. Penduduk Jeddah maka dia ihram dari Jeddah apabila dia tidak melewati salah satu miqat. Ya? Itu kesalahan pertama. Banyak sekali orang yang tidak ihram dan ihramnya di bandara Jeddah. Dan fatwa tidak bisa mengalahkan hadis. Kalau Nabi SAW telah bersabda, maka batallah segala pendapat itu. Memang ada fatwa sebagian membolehkan ihram dari bandara Jeddah, tapi mana hujjahnya? Harus dirinci apa alasan-alasannya sehingga membolehkan ihram dari bandara Jeddah. Ya? Karena yang namanya fatwa itu harus rinci apabila terjadi khilaf. Harus diterangkan dalil, hujjah. Karena kita pegang dalil hujjah. Ya. Nah, kesalahan kedua, sebagian kaum muslimin yang akan umrah, tetapi mereka tidak langsung ke Mekah, mereka akan ke Madinah dulu. Akan tetapi pesawatnya tidak langsung dari Jakarta ke Madinah. Kalau pesawatnya dari Jakarta ke Madinah dan itu tidak melewati miqat, maka miqat mereka, ihlal mereka di Dzulhulaifah. Tetapi kalau pesawat itu mendarat di
bandara Jeddah. Kemudian dari Jeddah mereka ke Madinah dan belum ihram. Nanti ihramnya di Zulhulaifah, kan jelas sekali menyalahi hadis ini bersama hadis-hadis yang lain. Saya kira sebagian kaum muslimin bisa jadi mereka tidak membaca hadis. Berapa banyak orang tersalah karena tidak langsung membaca hadisnya. Yang kedua, yang terbanyak barangkali, jadi yang pertama itu hanya sekedar dengar bahwa miqat ada Zulhulaifah, ada Juhfa, ada Qarnul Manazil, ada Zatu Irqin, ada Yalamlam, itu saja. Perlunya kita membaca hadis Nabi. Siapa yang membaca hadis ini pasti jelas, tegas. Pasti tahu, insya-Allah ta'ala. Perhatikan pertanyaan sahabat, min aina ta'muruna an nuhilla? Dari mana engkau perintahkan kami untuk berihlal? Dari miqat. Dijelaskan oleh Nabi, yuhillu ahlul Madinah min Zulhulaifah. Menunjukkan bahwa apabila melewati miqat maka wajib ihlal atau ihram. Nah, ini sebagian kaum muslimin pesawatnya sudah melewati miqat, Yalamlam misalnya, ia turun. Tidak karena dia mau harus ke Madinah dulu. Ini jelas dan tegas dan terang seperti matahari di siang bolong, menyalahi sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Harusnya mereka ihram dari atas pesawat, di pesawat ketika melewati miqat. Setelah itu ada yang ke Mekah, ada yang ke Madinah, terserah. Kalau ke Madinah dulu sangat menyusahkan karena harus memakai pakaian ihram selama beberapa hari nantinya. Maka yang terbaik dia ke Mekah langsung ihram. Kalau mau ke Madinah maka pesawatnya langsung ke Madinah. Itu pun kalau melewati miqat maka wajib ihram. Tidak boleh melalaikannya. Tidak boleh tidak ihram apabila seseorang yang akan umrah atau haji dan ia melewati miqat maka wajib ihram. Tidak dapat tidak. Berdasarkan hadis ini dan hadis-hadis yang lainnya. Wa kana Ibnu Umar yaqul, dan Ibnu Umar mengatakan, lam afqah hadhihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak paham yang terakhir ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu dia tidak meriwayatkan dan dia mengambil riwayat dari sahabat-sahabat yang mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa wa yuhillu ahlul Yaman min Yalamlam. Menunjukkan bahwa Abdullah bin Umar sangat hati-hati dalam meriwayatkan hadis. Apa yang ia dengar langsung ia sampaikan. Yang ia tidak dengar dan tidak paham maka ia sandarkan kepada sahabat-sahabat yang mendengarnya. Karena itu dia mengatakan wa yaz'umuna, dan mereka di sini tentu sahabat, tidak mungkin tabi'in. Iya. Nah, ini ada pembahasan, ada mengajar di masjid, bersoal jawab di masjid, termasuk mengadakan pembahasan di masjid. Yakni kita butuh sebetulnya uraian, keterangan dari misalnya kenapa dibolehkan ihram dari bandara Jeddah. Kenapa sebagian kaum muslimin setelah melewati miqat Yalamlam misalnya di atas pesawat dan mereka akan ke Madinah dari bandara Jeddah ke Madinah, hujjahnya apa? Padahal hadislah jelas sekali. Terus
باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. Bab orang yang menjawab pertanyaan, yakni man di sini tentu ahli ilmu, ulama. Ahli ilmu yang menjawab pertanyaan orang yang bertanya, as-sa'il bi aktsara mimma sa'alahu, lebih dari apa yang ditanyakan kepadanya. Jawabannya itu lebih luas dari yang ditanyakannya. Dan sebagian dari jawaban-jawaban Rasulullah SAW lebih luas dari yang ditanyakannya. Contohnya ketika seseorang bertanya tentang hukum berwudu dengan air laut. Karena mereka berlayar dan membawa air tawar sedikit. Kalau mereka gunakan, mereka akan kehausan. Karena di tengah lautan, subhanallah, kita bisa mati kehausan. Karena tidak mungkin minum air laut. Minum air laut bertambah haus. Boleh tidak berwudu dengan air laut? Apa jawaban Nabi? Huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Nabi SAW tidak menjawab, na'am, iya, boleh. Kalau Nabi SAW menjawab, boleh, maka khusus wudu saja. Bagaimana dengan membersihkan hadas besar dan hadas kecil? Tapi Nabi SAW menjawab secara umum, huwat tahuru ma'uhu. Air laut itu suci airnya. Luas jawabannya dari apa yang ditanyakan. Kemudian beliau meluaskan lagi yang berkaitan dengan lautan. Al-hillu maitatuhu. Halal bangkainya. Bangkainya saja halal, apalagi binatang yang ada di laut itu. Semuanya halal. Mau anjing laut, mau ini laut, semuanya. Iya kan? Itu kan hanya penamaan saja. Binatang laut halal, bangkainya halal, apalagi bukan bangkainya. Itu luas pertanyaan. Di antaranya lagi lah hadis terakhir ini dalam bab terakhir di kitab ilmu. Silakan. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. آدم بن أبي إياس ثقة حافظ. ابن أبي ذئب هو محمد بن عبد الرحمن ثقة فقيه فاضل. نافع مولى ابن عمر. Naam. Al-Imam rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan sa'alahu, bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepada beliau, ma yalbasul muhrim, apa yang harus dikenakan, dipakai oleh orang yang muhrim. Muhrim itu orang yang sedang ihram. Umumnya atau sebagian kaum muslimin memanggil atau menamakan muhrim adalah yang haram di orang ya. Ini salah, itu mahram namanya. Muhrim orang yang sedang ihram. Apa yang harus dikenakan, dipakai? Pakaian apa? Ini kan kalau diterangkan satu persatu panjang.
Maka Nabi SAW hanya menerangkan larangannya. Berarti selain dari ini boleh. Faqala, maka Nabi SAW menjawab, la yalbasul qamisa walal imamata walal sarawila walal burnusa wala thawban massahul warsu aw za'faran. Tidak boleh memakai gamis, pakaian gamis, ya, pakaian itu pakaian gamis, tidak boleh. Berarti tidak boleh memakai pakaian yang membentuk anggota tubuh. Itu yang dilarang, bukan memakai pakaian yang berjahit, tidak. Gamis, qamis tidak boleh. Berarti pakaian yang membentuk anggota tubuh, kemeja seperti ini. Walal imamah, dan tidak boleh juga memakai imamah, sorban, termasuk peci, kopiah, topi, yakni penutup kepala. Sengaja. Tapi kalau pakai payung boleh, panas pakai payung. Ya, atau berada di mobil kapnya boleh. Ya. Wala sarawil, dan tidak boleh juga memakai sirwal, celana panjang. Ya, termasuk celana dalam, karena ia membentuk tubuh. Tidak boleh memakai gamis, memakai jubah, kemeja, ya, dan yang berkaitan dengannya. Tidak boleh memakai celana. Berarti memakai kain sarung boleh. Salah satu pakaian ihram memakai kain sarung. Kain ada yang pakai kain enggak? Kain sarung boleh. Atau seperti pakaian ihram yang sekarang. Ya, karena kalau pakai kain itu bebayang. Bayang. Kalau pakai pakaian yang hitam itu, yang putih ya, itu tidak. Ya. Walal sarawil, walal burnus. Burnus yakni pakaian yang jubah, ya, jas kalian ada penutupnya gini, topinya. Ini. Banyak dipakai oleh kawan-kawan. Asalnya ini adalah pakaian pendeta. Pakaian pendeta. Burnus itu pakaian pendeta. Pakaian pendeta, jubah pakaian pendeta. Tetapi sudah diadopsi ke masyarakat umum. Masuk kemana-mana. Masuk ke Mekah, masuk ke Madinah, masuk orang pakai biasa, pakai burnus para sahabat. Itu asalnya pakaian pendeta. Kayak pendeta kan dulu, gitu. Tutup gitu. Pendeta-pendeta zaman dulu ya, tutup begitu. Terus, kayak jubahnya. Sekarang ini ada jaket yang sekalian tutup kepala. Dia jubah, seperti jas gitu ya, jubah. Itu ada tutupnya. Itu dahulu khusus pakaian pendeta, burnus. Nah, kemudian tersebarlah pakaian itu dipakai secara umum sehingga bermasyarakat. Ini fikih. Asalnya bukan hanya pakaian orang kufar, tapi pakaian khusus pendeta, burnus. Yang sekarang juga sebagian asatidzah saya lihat pakai burnus gitu. Padahal di sini panas, gitu. Biasanya burnus itu dipakai untuk musim dingin, bisa berkeringetan kitanya. Ya, orang mau mendaki, mau apa, pakai itu. Di tempat-tempat yang hawa dingin gitu. Di salju apa, pakai itu. Begitu.
Tapi ya nggak pakai kalau antum, nggak apa-apa kalau mau pakai. Nah, itu berarti pakaian yang asalnya dari orang-orang kufar, kemudian bermasyarakat, dipakai oleh masyarakat umum, ya kaum musliminnya ini, maka jadilah itu pakaian yang para sahabat pakai. Kalau nggak pakai, Nabi SAW nggak larang, menunjukkan bahwa para sahabat pakai. Begitu juga dengan beragam peci, topi yang asalnya dari orang-orang kuat, tapi bermasyarakat. Nggak lihat sahabat pakai topi-topi Yahudi itu. Saya kira orang-orang Yahudi banyak atau para sahabat karena sudah bermasyarakat. Begitu zaman itu. Sama seperti baju koko. Dari mana tuh? Namanya koko. Nah, itu dari daerah Cina. Pakaian asli mereka. Kemudian masuk orang-orang Cina itu ke Indonesia, ke Malaysia, ya. Kemudian dipakai oleh kaum muslimin dan jadi pakaian merata di masyarakat kaum muslimin. Nggak ada masalah. Itu tidak tasyabbuh namanya. Yang tasyabbuh itu yang menjadi kekhususan mereka dan tidak tersebar luas. Kalau sudah tersebar luas dan bermasyarakat, itu nggak apa-apa dipakai. Ini burnus. Mau bilang apa antum ini? Ini tidak syak lagi. Lihat syarahnya. Ini pakaian pendeta asli tulen. Pendeta lagi. Bukan sembarang orang-orang kufar. Tetapi sudah bermasyarakat. Dipakailah oleh masyarakat bangsa Arab. Dipakai juga oleh para sahabat. Gak ada masalah. Jubah, pakaian jubah. Itu berasal dari negeri-negeri kufar. Kan ada bab oleh Imam Bukhari memberikan bab jubah buatan negeri Syam. Syam itu negeri Romawi yang menguasainya. Dan Nabi SAW memakainya jubah itu. Buatan sana, buatan sini. Sekarang nih peci buatan mana nih? Begitu, ikhwan. Jadi harus cerdas. Agama Islam luas sekali, tidak sempit. Tidak pernah diatur oleh Nabi jenis atau sifat pakaian dan jenis atau sifat makanan. Dua, bebas. Mau makan apa saja sesuai dengan apa yang ada di kaumnya yang ia suka. Pakai pakaian apa saja, tidak terikat, yang penting menutup aurat. Tidak diatur di dalam agama. Dua hal itu luas sekali. Karena itu Al-Imam Al-Bukhari memberikan judul bab, dan saya pernah menjelaskan kepada antum dalam Kitabul Libas, Nabi SAW meluaskan dalam berpakaian. Tidak sempit, tidak satu jenis. Bahkan umumnya orang-orang yang menentukan satu jenis pakaian untuk dipakai sudah menjadi ciri khasnya, itu biasanya dari ahli bid'ah. Kata Al-Imam Ibn Qayyim di kitabnya apa saya lupa, Ighathatul Lahafan. Kemudian juga wala sauban masahul warsu aw za'faran, dan tidak boleh juga memakai pakaian yang telah dilumuri atau dipakaikan minyak wangi. Minyak wangi tak boleh pakaiannya. Tapi bagi laki-laki yang akan ihram boleh dia memakai minyak wangi di badannya, bukan di pakaiannya, di badan. Pakai. Ya. Kalau setelah ihram nggak boleh, setelah ihram tidak boleh memakai minyak wangi. Memakai minyak wangi nggak, tapi kalau cium wangi-wangian boleh.
Fa illam yajidin na'laini falyalbasil khuffain. Maka jika ia tidak memperoleh mendapati dua sandal, hendaklah dia memakai dua sepatu. Wal yaqta'huma hatta yakuna tahtal ka'bain. Hendaklah ia potong kedua kakinya, kedua kaki sepatunya itu yang menutupi mata kaki, sehingga terlihat kedua mata kakinya di bawah mata kaki. Adapun sepatu yang tidak menutup kedua mata kaki, banyak sepatu-sepatu sekarang, ya, sepatu cat apa yang tidak menutup mata kaki, maka disamakan dengan sendal, boleh dipakai dalam keadaan ihram. Kalau tidak dapat sama sekali sendal dan ada sepatu dan sepatunya menutup mata kaki dan dia tidak memperoleh sendal, boleh dia pakai, tidak perlu dipotong. Ini sabda Nabi SAW di awal sebelum berangkat haji di Madinah kali ini di Madinah. Setelah beliau di Arafah atau di berangkat haji, maka beliau mengatakan pakai sepatu tanpa harus dipotong. Berarti hadis ini dimansukh oleh hadis sesudahnya. Jika tidak ada sama sekali. Kalau sekarang mudah mendapatkan sandal atau sepatu-sepatu yang terbuka mata kakinya, boleh. Dengan demikian, ikhwan sekalian yang saya muliakan, selesailah kitab ilmu yang sangat besar sekali yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari dari kumpulan hadis-hadis sahih beliau, meliputi tentang, antum kalau kita simpulkan dari pertama, antum bisa lihat dari bab pertama berbicara tentang bab fadlil ilmi, keutamaan ilmu dan keutamaan ahlinya. Kemudian bab kedua, salah satu adab majlis, yakni tidak memotong pembicaraan. Ya. Kemudian bab yang ketiga, diperkenankan mengeraskan suara ketika mengajar. Hukum asal mengeraskan suara terlarang. Ya. Karena suara-suara keras kalau tidak ada hajat tidak berfaedah, berteriak-teriak. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Keledai, kayak suara keledai. Tetapi apabila ada hajat, boleh. Khususnya dalam mengajar ilmu. Kemudian siyagul ada, sigat dalam menyampaikan hadis. Ada haddatsana, haddatsani, akhbarana, akhbarani, amba'ana, amba'ani, sami'tu, sami'na, dan seterusnya. Kemudian bab kelima menarik sekali, yakni imam melemparkan pertanyaan, memberikan pertanyaan kepada murid-muridnya, yakni ahli ilmu memberikan pertanyaan kepada murid-muridnya untuk menguji sejauh mana ilmu mereka. Kemudian bab yang keenam, adanya qiraah, ya, dalam tahammul ada dua, as-sama dan qiraah. Itu saya jelaskan, ya. Kemudian juga bab ketujuh, masalah munawalah, ya. Kemudian bab ke-8, adab-adab duduk di majlis, sampai duduk di mana
dan seterusnya. Ya, ini kalau antum pelajari bab-babnya ulang lagi di rumah akan sangat tampak kelengkapan pembicaraan mengenai Kitabul Ilm yang menunjukkan bahawa Al-Imam Al-Bukhari tidak hanya sekedar meriwayatkan hadis tetapi juga menjelaskan tentang fikihnya. Sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya dan antum bisa lihat kembali Kitabul Ilmi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.